bersyukur, saya memberitahukan kepada bangsa ini, di antaranya pagi hari ini saya memberitahukan dan berkali-kali saya beritahukan bahwa ini adalah amanat Allah. Kasihan itu orang-orang yang hidup tenggelam dalam dunia materialisme, hedonisme yang sekarang semakin semarak itu, dan semua mereka itu pokoknya yang penting dapat. Ini adalah potret mereka yang tidak bersyukur, bahkan berkhianat. Di tengah-tengah kesulitan rakyat yang banyak, dihimpit oleh ekonomi yang sulit, mereka menikmati, berfoya-foya dan mengambil harta dengan cara tidak halal, lalu mengatakan bersyukur, lalu mengatakan Indonesia harga mati. Ya mati benar dia itu hatinya. Nah itulah saudara, yang penting kita harus punya kesadaran bahwa kita ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Tetapi saudara, kalau kita pakai Al-Qur'an, dunia ini itu tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan akhirat. Tapi kita tidak mungkin bisa masuk akhirat yang surgawi kecuali dalam perjalanan di dunia ini kita bisa menghargai nikmat Allah yang namanya dunia ini. Rasulullah bersabda, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithla ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarja' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah Rasulullah, wallahi demi Allah, dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat nanti, itu seperti kalau Anda berada di tengah lautan samudra yang luas tidak bertepi. Lalu kata Rasulullah, masukkan tanganmu ke dalam air itu, angkat, ini tetesannya, ini dunia, tetesannya itu dunia ini. Samudra yang luas yang tidak bertepi itu akhirat, jadi tidak bisa dibandingkan apa-apa. Betapa bodohnya kalau orang hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun lah. Lalu dia tidak berpikir tentang surga, tidak berpikir tentang akhirat, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang membuat dia masuk surga. Hada ajhalul jahilin. Ini orang jahil yang paling jahil. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hidup ini ada 4 ibadah yang lekat dengan kita setiap hari, tidak boleh lepas. Yang pertama sholat. Coba ditanya, apakah sholat kita, sholat Anda semua, Bapak Ibu, sudah memenuhi persyaratan untuk disebut sholat yang khusyuk? Kalau belum, ini harus diperjuangkan sampai kita masuk liang lahat. Oleh karena itu jangan asal, ya ini tadi sudah saya katakan asal. Pokoknya yang penting saya sholat. Ini kan hari apa ini hari ini? Sabtu ya. Coba minggu depan, ya minggu depan, Anda kan sholat Jumat. Untuk sholat Jumat minggu depan, yang biasa terlambat, coba jangan terlambat. Minggu depan itu banyak orang sholat Jumat terlambat. Yang biasa kalau Jumat itu pakaiannya biasa-biasa saja, coba nanti kalau Jumat itu berpakaian seperti kalau Anda diundang oleh misalnya pejabat, ada perkawinan atau acara, Anda pakai pakaian yang bagus. Ini yang mengundang Allah. Banyak orang sholat Jumat itu pakaiannya ya ala kadarnya saja. Kalau dia nggak punya nggak apa-apa. Ini orang kaya-kaya, pakaiannya itu aja, pakaian kerja terus sholat kerja. Itu artinya apa? Tidak membesarkan sholat Jumat. Kalau coba Anda coba saja Jumat yang akan datang ini. Kalau Anda sholat Jumat, insya Allah nanti Jumat masih panjang umur insya Allah ya. Anda waktu mau sholat Jumat itu mandi, itu sunnah. Setelah mandi, pakai pakaian, ketika pakai pakaian itu dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau sholat Jumat, siap betul sholat Jumat itu. Pakai minyak wangi.
Kemudian Anda keluar, tidak mampir kemana-mana, langsung ke masjid. Apalagi kalau jalan kaki agak jauh rumahnya, tambah banyak pahalanya itu. Dan di dalam hadis Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, kalau orang itu berangkat sholat Jumat, kemudian mandi, sunnah-sunnahnya diperhatikan ya. Kalau Anda punya pakaian putih, pakai pakaian putih, karena Rasulullah paling suka dengan pakaian putih ini. Itu sunnah, artinya Anda dapat tambahan lagi pahalanya itu. Pakaian hitam ini juga nggak apa-apa, tapi nggak dapat pahalanya sunnah. Anda nggak mandi juga nggak apa-apa, yang penting wudu, tapi nggak dapat pahalanya sunnah. Kalau Anda mandi, kemudian pakaiannya yang baik, niat betul, insya Allah nggak ngantuk, nggak ngantuk. Banyak orang sholat Jumat itu ngantuk, apalagi duduk di belakang. Kapan itu saya sholat Jumat di salah satu masjid Surabaya ini, saya pidato ngotot ya, pidatonya ngotot ini, dia jawab handphone. La haula wala quwwata. Itu yang di belakang saya bilang. Itu orang nggak ngerti apa sholat Jumat, itu langsung ditaruh gini handphone. Dan tidak satu orang, ada 2 atau 3 orang gitu. Dianggap apa ini sholat ini? Subhanallah. Kalau Anda sholat Jumat seperti itu kata Rasulullah, coba. Ghufira lahu minal jum'a ilal jum'ah wa ziyadah 3 ayyam. Anda diampuni oleh Allah dosanya dari Jumat ke Jumat dan ditambah lagi dosa 3 hari, artinya 10 hari. Nah kalau Anda setiap Jumat seperti itu kan Anda nggak punya dosa. Lalu yang dosa-dosa besar ditobati. Ini dosa tiap hari dihapus sama sekali. Ketika Anda sudah seperti itu, kapan saja Allah memanggil untuk kembali kepadanya, kepada Allah, insya Allah masuk surga husnul khotimah. Ini dari sholat Jumat saja. Makanya sholat itu yang paling penting. Ya. Kemudian jadi ada 4. Ini tolong diingat-ingat ini. Pertama sholat. Yang kedua doa. Hidup ini harus selalu berdoa. Anda gak bisa sholat Jumat seperti yang saya ceritakan tadi kalau gak berdoa minta tolong kepada Allah. Anda gak bisa sholat khusyuk kalau tidak minta tolong kepada Allah. Anda gak bisa sedekah walaupun uangnya banyak, kecuali minta tolong kepada Allah. Jadi doa ini penting sekali dalam kehidupan ini. Sholat, doa. Kemudian apa? Zikir. Jadi 3 ya. Sholat, doa, apalagi? Zikir. Zikir ini adalah ibadah yang tidak dibatasi. Satu-satunya ibadah yang perintahnya tidak dibatasi oleh Allah. Uzkurullaha dzikran katsira ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini istimewa. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbih. Bisa diartikan sholat juga ini. Wasabbihu bukrat, pagi sampai petang. Huwallazi yusalli alaikum. Kalau Anda lakukan itu, Allah yang akan mensalawati kalian. Artinya mensalawati itu meridhoi, merahmati, memudahkan semua urusannya. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Allahu akbar. Anda dikeluarkan dari semua yang gelap menuju terang. Gelapnya sulit menjadi gampang, gelapnya susah menjadi senang, gelapnya sakit menjadi murah, menjadi sehat. Itu kalau Anda laksanakan itu. Liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Ya Allah, Allah itu cinta kepada orang-orang yang beriman. Jadi saudara, kalau kita ingin surga, jalannya itu gampang sebetulnya. Tinggal kita ini mau apa enggak. Dan yang keempat, Al-Quran. Jadi saya ulangi, sholat, apalagi? Doa, zikir, Quran. Quran ini sumbernya. Sekarang banyak anak-anak menghafal Quran, musabakum hifdzul Quran banyak, tapi tidak cukup kalau Anda cuma menghafal dan membaca yang bagus saja. Quran itu harus difahami. Ini perlunya kita belajar seperti ini, Pak. Jangan cuma statis
pokoknya saya pengajian pulang pagi, terus berusaha lagi sampai di rumah dibaca ayatnya. Nah, jadi yang terakhir ayatnya yang perlu dibaca, coba dicatat surat Al-An'am ayat 44. Surat Al-An'am itu surat yang keberapa anak-anak ini? Tahu berapa? Berapa? 6 ya. Surat yang ke-6. Ini ayatnya berbunyi luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ini ayat ini bisa kita lihat betapa banyak orang yang terkena ayat ini. Kata Allah, falamma nasu ma dzukiru, setelah mereka itu lalai, melupakan apa-apa yang diingatkan, nasu ma dzukiru, jadi dinasehati ya tetap saja, diajak menjadi baik ya tetap saja, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Oleh Allah malah dibuka semua pintu yang mereka inginkan. Jabatan, kaya, segala macam dibuka semua, dikasih oleh Allah. Jadi jangan heran kalau ada orang zalim kemudian tambah banyak jabatannya, tambah kaya. Ini ayatnya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai', pintu segala macam. Hatta idza farihu, akhirnya kalau mereka sudah menikmati, bersenang-senang, berfoya-foya, bima utu, apa yang diberikan oleh Allah, akhadnahum baghtatan, diambil oleh Allah seketika, fa idahum mublisun, dan mereka terdiam dalam keadaan putus asa dan tersungkur sulit hidupnya fid dunya wal akhirah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya kalau membaca YouTube ini, orang-orang yang berfoya-foya itu sudah enggak pakai etika, enggak pakai rasa malu dan merasa bahwa dunia ini milik dia gitu. Ini oleh Allah, kalau sesuai dengan ayat ini dibuka mereka ini. Minta ini dapat, minta itu dapat, minta ini dapat, semua yang dikasih. Tapi ketika mereka sedang berfoya-foya langsung dicabut oleh Allah dan mendadak berubah, akhirnya mereka putus asa. Dan kalau tidak sempat tobat dan dia mati, naudzubillah min dzalik, tertutup surga untuk mereka itu. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Oleh Allah disirnakan sampai seakar-akarnya orang-orang yang zalim itu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagi orang yang tidak ikut seperti mereka, itu bersyukur dan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Diberitahu oleh Allah supaya kita tidak ikut seperti mereka itu. Jadi jangan gampang tergiur dengan orang yang kok ini orang ini gak pernah sholat kok tambah sugih gini. Ya, ini yang tiap hari ke masjid kok sulit hidupnya itu. Tidak ada artinya apa-apa itu Pak. Apalagi mereka gak sholat. Yang sholat saja belum tentu kok. Sholat tidak bersyukur, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah. Jadi memang saudara, saya berkali-kali mengatakan ya, rugi kalau kita ini tidak belajar Al-Quran dalam arti belajar mengerti gitu loh Pak. Kalau Anda belum bisa baca Al-Quran, belajar baca Al-Quran, tapi teruskan. Orang-orang yang di perguruan tinggi, saya sering berdiskusi dengan mereka. Banyak dari mereka itu nggak ngerti bahasa Arab, tapi cerdas mereka itu dan bisa menggali ayat-ayat dalam Al-Quran itu. Bagaimana kalau mereka mengerti bahasa Arab? Mengerti, jadi ketika membaca ini sudah bisa merasakan itu. Rugi kalau kita tidak belajar itu Pak. Lezatnya Al-Quran ini hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mengerti. Karena ini firman Allah. Firman Allah. Dan semua urusan akan selesai dengan Al-Quran. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya kita harus berusaha terus sampai titik darah yang penghabisan dan pada akhirnya kita tergolong orang yang masuk surga. Dan ini harus berjihad
Rasulullah itu pernah ditanya tentang surga dan beliau menjawab, la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata tidak pernah melihat surga itu. Bagaimana indahnya dunia ini, surga jauh melebihi itu. Telinga tidak pernah mendengar surga itu. Orang berbicara surga itu di dalam Al-Quran itu ada pendekatan supaya orang bisa berpikir tajri min tahtihal anhar, itu di bawahnya ada air yang mengalir. Jangan dibayangkan seperti sungai di sini. Semua itu belum pernah kita lihat. Wala khatara ala qalbi bashar. Anda kalau berpikir tentang surga, melintas surga itu di benak, enggak seperti itu surga. Maka surga itu adalah sesuatu yang harus kita kejar, yang harus kita cita-citakan, dan caranya tidak lain adalah dengan memperbaiki ibadah kita, belajar Al-Quran, banyak berdoa, sholat kita jadikan sebagai bagian yang paling utama dalam hidup ini. Dan satu lagi saudara, tidak menjadi orang kikir. Itu penting. Orang kikir itu tidak disuka oleh Allah. Gimana kalau orang tidak disuka oleh orang? Pandainya bagaimana? Kalau Anda tidak disuka, itu Anda tidak dipilih untuk hal-hal tertentu, ya. Lalu bagaimana dengan surga? Kalau orang itu tidak melakukan apa yang disuka oleh Allah, itu tidak mungkin bisa masuk surga. Dan yang terakhir, saya akan baca ayat yang sering saya bacakan dalam pengajian-pengajian, yaitu surat Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya Allah. Ini Rasulullah diperintah oleh Allah untuk mengatakan kepada kita semuanya ini, dan sudah dikatakan sejak di hadapan para sahabat beliau. In kuntum tuhibbunallah. Kalau betul kalian itu cinta kepada Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni. Ittabi'u Muhammad. Ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Nanti Anda dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, diampuni dosa. Wallahu ghafurur rahim. Maka saudara, kalau kita ingin surga, cuma satu saja jalannya, mengikuti Rasulullah. Nah, caranya gimana? Coba ditanya setiap hari, apa saja yang kita kerjakan ini sudah cocok dengan Nabi apa enggak? Cara makan, cara kerja, cara tidur, cara masuk kamar mandi, semuanya itu kita tiru dan Allah suka itu. Kemudian mengerjakan. Allah suka kalau kita sabar, kita usaha sabar. Allah suka kalau kita itu sedekah, kita usaha bersedekah. Silaturahmi, semuanya kita kerjakan, dicintai Allah, sudah ada nikmat yang melebihi itu. Kalau Anda termasuk yang dicintai Allah, maka Anda insya Allah kita semuanya min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Ya Rabb. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. La nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsika ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا غفار اغفر لنا وتب علينا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اجعلنا من الذاكرين، اجعلنا من الشاكرين، اجعلنا من المتقين، اجعلنا من الصابرين. يا رب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك كثيرا ويصلون على نبيك كثيرا. هذا الدعاء منا واغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Amin. Akhirnya saya mohon maaf yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, istimewa. Iya, insya Allah. Saya baca. Insya Allah.